kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala perkara, dari setiap masalah hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa
Puji Tuhan, sesuai yang kekasih di dalam nama Tuhan, jumpa lagi kita pada hari ini tanggal 29 Maret, dan ini adalah kali keduanya kita harus ibadah streaming. Kita harus ibadah di rumah kita masing-masing, dan kalau kita sungguh-sungguh punya hati yang mau mendekat, menjauh kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan mendapatkan Tuhan. Setelah kita memuji, menyembah Tuhan, inilah kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi yang terbaik, mari kita sediakan hati pikiran kita, dan kita akan merendah di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Kami masih bisa beribadah, sekalipun kami harus beribadah dalam keluarga kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, ada bagian yang terbaik dari keadaan ini. Dan biarlah kami senantiasa bisa mengingat Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami bisa melihat tangan-Mu yang ajaib terulur kepada setiap kami yang berharap, yang bergantung, yang berserah, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Mari berbicara per setiap kami di rumah kami masing-masing, dan biar kami boleh mendapatkan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersukacita karena firman Tuhan memberikan kami kehidupan. Firman Tuhan memberikan kami semangat dan sukacita yang luar biasa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Kita akan belajar firman Tuhan lewat ayat-ayat ini. Saya akan bacakan ayat 22, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Perhatikan, Yesus memerintahkan. Kalau Yesus memerintahkan, kita tidak tahu akan apa yang terjadi di sana, apa yang akan kita alami di sana setelah kita ikuti perintahnya. Ya, Yesus memerintahkan, kita ingat. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, saya akan pasal ayat 23 dari pasal 14 ini, karena ini tentang Yesus, saya mau fokus kepada murid-murid. Apa yang dilakukan murid-murid atas apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid. Ayat 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Perhatikan saudara, dikatakan di sini perahu murid-muridnya sudah beberapa mil dari mana? Beberapa mil jauhnya dari pantai. Bukan itu saja, ada sesuatu yang terjadi, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Saya mau supaya kita sungguh-sungguh melihat apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dan apa yang dialami oleh murid-murid di tengah danau. Bangsa Israel menganggap bahwa danau laut itu adalah teritorial kuasa kegelapan. Kitab Wahyu kita baca, ada naga yang keluar dari laut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah kerajaan kegelapan. Mereka menganggap seperti itu. Dan Yesus memerintahkan supaya murid-murid pergi mendahulinya. Di mana? Di danau. Apakah Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi kepada murid-murid? Atau sudah tahu? Saya percaya dia sudah tahu. Dan disinilah
murid-murid mungkin tidak tahu. Barangkali ya memang mereka tidak tahu. Tapi ini yang mereka alami. Mereka beberapa mil jauhnya dari pantai. Kenyataan ini bagi saya, sekalipun misalnya saya ahli berenang, tapi beberapa mil dari pantai dan sekitarnya gelap, saya tidak tahu mau berenang ke arah mana menuju pantai ini. Dan sekalipun saya berenang terus, barangkali berenangnya karena tidak tahu malah makin ke tengah. Anggap saja arahnya benar ke arah pantai, tapi beberapa mil, apakah kita kuat dan gelap? Tidak kelihatan apa-apa. Dan ada satu lagi, perahunya diombang-ambingkan gelombang. Karena apa? Angin sakal. Berenang di kolam renang enak, tapi berenang di tengah air yang bergejolak, bergelombang karena angin sakal, di bawah air terombang-ambing, di luar angin bergemuruh. Dan itu yang dialami oleh murid-murid. Dan Yesus perintahkan murid-murid untuk mengalami hal yang demikian. Bagi kita yang tidak bisa melihat rencana Tuhan yang baik, yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya, maka ini sepertinya Tuhan itu menjerumuskan. Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan mau supaya kita mati di sana. Tapi apa yang kita lihat selanjutnya? Mari kita baca ayat yang kelima. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Amin. Yesus tidak pernah lupa untuk ingat kepada anak-anaknya yang sedang mengalami gelombang, yang sedang mengalami angin sakal. Yesus ingat, Yesus Allah yang mengasihi. Dia tidak bisa membiarkan anak-anaknya berjuang sendiri mengatasi gelombang dan angin sakal. Dia datang jam 3 subuh. Firman Tuhan katakan jam 3 malam datanglah Yesus. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Luar biasa. Seharusnya Yesus nyusul naik perahu, tapi Yesus mau menyatakan bahwa dia berkuasa atas alam. Dia bisa berbuat apapun di alam kita, di dunia ini. Dan dia waktu itu berjalan di atas air. Ini sesuatu hal yang spektakuler, yang luar biasa bagi manusia, karena tidak banyak kita yang bisa berjalan di atas air. Ya, mari kita lanjutkan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ada orang yang berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Zaman ini adalah zaman di mana ada pandemi corona. Gereja masih beberapa di kota besar yang terpapar, yang banyak korban, termasuk juga di Bandung. Ini sudah zona merah. Dan kebijaksanaan pemerintah dan kita juga mengerti, kita jangan banyak membuat kumpulan orang banyak. Barangkali ada yang sudah terpapar dan nanti menularkan pada yang lain. Dan ini menjadi bencana yang luar biasa. Virus ini sekarang sepertinya kerjanya begitu cepat. Mereka terpapar, lalu ada gejala batuk-batuk, ada demam, terus akhirnya nafasnya setengah-setengah dan sesak napas, dan begitu saja pulang. Tidak banyak tata cara bagaimana pemakaman yang seharusnya masuk ke rumah duka, ada kebaktian penghiburan 4 jam setelah meninggal harus segera dikubur, dan beberapa dari kita menjadi korban karena virus ini. Dan ini firman yang sesuai dengan apa yang terjadi di tengah danau waktu itu. Yesus datang berjalan di atas air, dan mereka menyangka bahwa itu hantu. Mereka sangat ketakutan.
mereka panik, mereka tidak bisa menguasai diri. Bukankah seperti kita sekarang? Kita tidak tahu, ada yang begitu ketakutan, begitu panik atas apa yang terjadi di masa ini. Kurang lebih peristiwanya persis sama apa yang dilakukan, dialami oleh murid-murid. Mereka berteriak-teriak karena takut. Ini yang terjadi. Kita ingat lagi di awal, di ayat 22, Yesus memerintahkan. Yesus memerintahkan, dan kita ada di tengah situasi di mana kita taat pada perintah Yesus, dan kita ada dalam situasi sedang panik. Tapi mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tetapi segera, tidak pakai lama, segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi saya mengingatkan pada saudara-saudara semua, firman Tuhan yang sudah mempelajari katanya ada 365 kata-kata yang berkata jangan takut. Dan di sini kita ketemukan salah satunya, aku ini jangan takut, tenanglah. Siapa yang kita panik saat ini? Kita tidak bisa menguasai diri, kita panik dan mungkin kita sempat borong makanan, begitu banyak makanan di rumah. Dan di rumah pun kita tidak tahu harus berbuat apa karena mungkin bosan dan tidak mengerti. Yesus katakan, tenanglah, jangan takut, aku ini. Perhatikan kata aku ini mengacu bagi saya. Ini menyatakan bahwa dia Allah. Di perjanjian lama ada satu bagian yang dikatakan Allah berkata pada bangsa Israel, aku adalah aku. Ehyeh, Aser, Ehyeh, aku adalah aku. Dan Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah. Saya ini Allah. Tenang. Perjanjian lama, Ehyeh, Aser, Ehyeh, aku adalah aku. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan di sini Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang berkuasa kepada murid-murid. Dia menyatakan, aku ini. Amin. Lalu ada Petrus, seorang murid yang reaksional, begitu cepat untuk bereaksi. Dan dia berkata, lalu Petrus berseru. Kenapa berseru? Karena Yesus jauh, masih agak jauh. Dan waktu itu angin syakal berputar-putar membuat satu keributan. Petrus harus berseru. Dan ya, ada baiknya, barangkali Yesus terlalu jauh dari kita dan kita sedang mengalami masalah. Mari kita berseru seperti Petrus. Apa katanya? Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya bisa membayangkan Yesus melakukan hal yang spektakuler, bisa berjalan di atas air. Dan Petrus juga ingin mengalami ini. Kalau memang Engkau Allah yang dikatakan aku adalah aku, Ehyeh, Aser, Ehyeh, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa jawaban Yesus? Yesus katakan, datanglah. Jadi saudara, ada satu kebenaran yang harus kita belajar dalam hal ini. Ketika Yesus memerintahkan dan kita mengalami masalah, Yesus tidak tinggal diam. Yesus tidak lupa. Dia masih ingat kita. Dan terlebih itu, Yesus mengasihi kita. Dia bakal datang. Dia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Harus berenang beberapa mil ke pantai dalam keadaan gelap, dalam keadaan gelombang yang begitu menakutkan. Jangan ketika Yesus datang, jangan kita menyangka dia hantu. Dia Allah, dia penyelamat, dia mengasihi kita, dia mau menolong kita. Petrus, dia katakan, kalau Engkau itu, bukankah kita sering berkata, kalau Engkau Tuhan sembuhkan saya, kalau Engkau Tuhan tolong saya dalam hal ini, berkati saya. Dan ini apa
saya. Seperti mungkin Anda tidak percaya atau bagaimana, atau meminta tanda, meminta keyakinan kalau memang Allah mengasihi saya, tolong Tuhan saya dalam hal ini. Kurang lebih seperti itu. Dan kata Yesus, datanglah. Ini jawaban yang luar biasa. Datanglah. Datanglah. Percaya ketika Tuhan Yesus katakan datanglah, kita mau datang. Petrus percaya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, Petrus melakukan hal yang spektakuler, berjalan di atas air. Tapi jangan lupa, ada satu bagian yang tidak boleh kita lupakan. Mendapatkan Yesus. Mendapatkan Yesus. Kita harus mendapatkan Yesus dalam situasi yang seperti ini. Dapatkan Yesus sehingga kita bisa berjalan di atas air, sehingga kita bisa melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Dalam keadaan ini, kita banyak membaca di sosmed, di berita-berita, dan isinya kurang lebih corona. Social distancing. Lockdown. Dan ini membuat kita takut. Tiupan angin begitu mengkhawatirkan kita, begitu membuat kita panik, dan kita mulai tenggelam. Untung Petrus melakukan satu doa singkat, satu doa refleks. Dia masih ingat. Dikatakan, Tuhan tolong saya. Di dalam keadaan genting, ketika kita melihat situasi menakutkan, situasi tidak mendukung, situasi membuat kita panik, membuat kita takut, mari kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kita hanya berdoa begitu singkat karena keadaannya begitu genting, Petrus berdoa, Tuhan tolong aku. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lewat doa yang begitu pendek, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata bahwa Yesus akan mengulurkan tangannya bagi setiap kita. Percaya bahwa Yesus akan memegang tangan kita dan menyelamatkan kita. Tapi lihat, dengar, baca apa yang Tuhan Yesus katakan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Iman seharusnya tidak ada kebimbangan. Iman itu percaya pada Yesus. Dan yang kedua yang harus kita ingat, mempercayakan diri kita pada Yesus. Percaya dan mempercayakan. Ini ada sesuatu yang beda. Ketika kita mempercayakan, kita percaya penuh apapun yang Yesus lakukan buat kita, maka mari kita percaya dan mempercayakan. Jangan bimbang, jangan ada keraguan sedikit pun. Di zaman ini, kalau kita ragu bahwa Yesus tolong, diam saja di rumah. Jangan kita berani-berani pergi keluar, supaya jangan terpapar. Tapi kalau kita punya iman dan dikonfirmasi, mendapat konfirmasi yang yakin dari Tuhan, jalan. Kita percaya Tuhan akan menyertai. Dan ada yang terlebih penting, kita harus menjadi alat berkat Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di dalam perahu, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di dunia ini menyembah, memuliakan Tuhan dan berkata, sesungguhnya Engkau anak Allah, melalui apa yang kita perbuat. Sebelum kita akan akhiri ibadah live streaming ini, saya rindu kita menyanyikan satu lagu lama, Zaman Sekarang Berjaga. Banyak
yang kita hafal, dan saya juga banyak dengar di medsos mulai lagi nyanyian ini diperdengarkan karena memang ada kebenarannya. Barangkali ini sudah menjadi zaman akhir. Mari kita nyanyi dan kita sungguh-sungguh resapi kata-katanya. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggetarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi kita nyanyikan, zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah, dan meminta kepada Engkau perlindungan atas jemaat Tuhan. Mari Bapa, taruhkan darah Kristus di dalam tubuh kami masing-masing, sehingga setiap kami selamat dari bencana ini Tuhan. Ketika malaikat mau datang, mau menjemput kami, mereka melihat darah Kristus dalam kehidupan kami dan mereka melewati kami. Lindungi rumah-rumah kami Bapa, memberkati orang-orang yang terpaksa tinggal di rumah. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan tetap kami bisa nikmati Tuhan. Hamba-Mu percaya Yesus, live streaming ini barangkali tidak hanya didengarkan oleh jemaat Tuhan di Bandung. Live streaming ini didengarkan oleh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Bila kami semua Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat pembelajaran dari Matius 14:22 sampai 33, kami tahu Engkau Allah yang berkuasa atas alam, Allah yang berkuasa atas virus corona. Kalau Engkau sanggup melepaskan kami, maka kami akan terlepas. Sekalipun mungkin Engkau izinkan kami terpapar Tuhan dan kami mengalami kesakitan, jangan biarkan kami panik berteriak-teriak Tuhan, tapi biarlah kami datang kepada Engkau Yesus. Kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan saja. Memberkati seluruh setiap orang yang percaya, yang mendengarkan siaran ini Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Engkau Tuhan, dan kami semua mengakui sungguh Engkau anak Allah yang hidup. Haleluya Tuhan, terima kasih. Biar sukacita, damai sejahtera, kuasa Tuhan, kasih Bapa di dalam Yesus Kristus boleh tetap menyertai kami sejak saat ini sampai Maranatha.
Berkat Tuhan datang kepada setiap rumah kami masing-masing, dan kami merasakan kehadiran Tuhan. Gelombang boleh reda Tuhan, dan kami boleh tinggal bersama-sama Tuhan di dalam perahu, di dalam ketenangan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami dari sejak saat ini sampai Maranatha Tuhan. Biar kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan hati yang bersuka cita, karena Tuhan tidak biarkan kami mengalami pergumulan ini sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan